Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu umat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, umat wilayah rohani Santo Athanasius. Kita boleh berkumpul di sini bersama dengan keluarga Rambing Koraah. Dan juga tentunya secara khusus yang paling spesial kita boleh bersama dengan Pastor Yan Silvianus Koraah PR. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang telah tersusun sebagai berikut. Yang pertama, ucapan selamat datang. Dan yang kedua, kita masuk dalam misa yang akan dipimpin oleh Pastor Yan Silvianus Koraah PR, yang di dalamnya juga kita akan doa rosario. Dan kemudian sambutan dari pengurus yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Yohanes Sujio selaku pelaksana ketua wilayah. Dan yang kelima, kita akan foto bersama dan nantinya akan ada pertunjukan yel-yel dari wilayah rohani Santo Athanasius. Dan yang keenam, ucapan terima kasih dari pengurus dan juga dari keluarga. Dan yang terakhir, ramah tamah. Bapak Ibu umat yang terkasih, pada kesempatan saat ini saya mewakili pengurus yang ada bahkan keluarga di tempat ini mengucapkan selamat datang kepada Pastor Yan Silvianus Koraah PR yang pada kesempatan malam hari ini boleh bersama dengan kami, umat yang ada di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang dan tentunya kepada umat sekalian, dan selamat kita mengikuti misa di malam hari ini. Untuk misa sekali lagi akan dipimpin oleh Pastor Yan Silvianus Koraah PR. Kita siapkan lagu pembuka. Lagu pembuka puji syukur nomor 320. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah curahkanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Silakan duduk umat yang terkasih. Untuk misa ini kita pakai misa diak, artinya orang cuma nyanyikan lagu pembuka, lagu antar bacaan, lagu persembahan, lagu komuni dan lagu penutup. Sedangkan untuk lagu misa dibaca saja itu. Kedua, nanti karena dalam rangkaian kita bernovena kepada Bunda Maria atau bulan Rosario, maka Rosario kita buat dua intensi, yaitu intensi untuk umum, yaitu untuk umat, kepentingan umat seluruhnya, pengurus dan sebagainya. Dan intensi kedua kita doakan khusus untuk keluarga yang orang kunjungi, ya. Dan untuk itu agar layak kita merayakan perayaan syukur dan berdevosi, mari kita mengakui kelemahan dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami sebagai satu kelompok teritorial, yaitu wilayah rohani Santo Athanasius. Kita berkumpul dan dipuncaki dengan perayaan syukur, perayaan Ekaristi. Kami mohon semoga wujud-wujud doa permohonan kami berkenan kepadamu dan membawa rahmat berkat keselamatan bagi kehidupan menggereja dan kehidupan beriman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Silakan duduk, mari kita nyanyikan lagu antar bacaan. Puji syukur 650. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita bangkit berdiri, kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh anak manusia di depan para malaikat. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, biasanya saya selalu menempatkan konteks dari bacaan supaya orang jangan comot-comot sabarang kemudian menafsirkan, akhirnya ajaran sesat. Nah, konteks bacaan yang orang dengarkan ini yaitu Yesus mau mengkritik orang, bahkan mengkritik orang-orang pada zaman Yesus, yaitu bahwa orang katakan bahwa orang percaya, orang beriman. Sama juga apa kata-kata Yesus yang dikatakan Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu juga kena kepada kita. Bahkan kalau tanya, kita apa? Kita Kristen, kita Katolik, kita sudah dipermandikan. Dengan berani orang mengatakan kita adalah milik Allah. Kita percaya kepada Tuhan. Tapi notabene bahwa itu cuma KTP. Paling ada umat bilang bagi betul, so iya betul. Orang mau buktikan. Nanti sabanta orang buktikan betul perkataan Yesus ini atau tidak. Bahkan orang bilang kita sudah dipermandikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bahkan ada yang sudah krisma. Bahkan sudah ada menerima sakramen perkawinan. Saya sudah menerima sakramen imamat. Bahkan orang sudah berapa kali menerima sakramen pengakuan dosa. Bahkan mungkin ada di sini sudah pernah menerima sakramen apa?
orang sakit. Tapi orang hidup seperti Yesus katakan, yaitu orang cuma di bibir saja. Maka Yesus katakan dengan keras, jika engkau mengatakan menyangkal Roh Kudus, menyangkal Allah, menyangkal Tuhan, maka engkau akan juga disangkal di kerajaan surga. Itu konteks ceritanya. Jadi pikir orang apalagi yang so dekat-dekat mati. Karena orang semua mau mati. Sedangkan Yesus mati apalagi cuma Pastor Alo. Orang yang sebenarnya untuk apa mati memang susah gampang. Justru orang yang sakit-sakitan orang akan lama mati. Betul. Kenapa? Dia so tahu kalau kita bikin begini mau sakit, dia so minum obat. Ada tuh nerak sakit-sakit pandang enteng kurang kaget. Betul nggak? Kita so lari, mulai hati-hati makan, so mulai hati-hati. So nggak ada baroko. So berhenti kalau baroko, kurang kaget sudah. Ya, kerja semua atur. Jadi umur panjang. Waktu tuh hari udah sabaran di badan hampir mati. Nah, itu. Jadi hati-hati. Apalagi yang sehat-sehat ya. Siapa yang so ada asam urat, atur-atur jono. Kalau mau cepat mati tambah lagi itu. Apalagi itu kan logikanya kan begitu. Justru orang yang sakit-sakit sudah ada penyakit, dia akan lama kan dia so tahu. Bahkan dia akan cari berobat. Orang tuh pandang entengnya enggak lama. Berhenti juga rokok. Sedangkan orang tuh nak barokok cepat mati, mau tunggu. Dia satu kali anfal habis. Masih syukur kalau langsung mati. Markal dia stroke habis. Sendiri, susah juga. Nah untuk itu mari orang coba renungkan. Biasanya saya dalam pembinaan saya lebih banyak untuk pembinaan daripada khotbah yang omong kosong. Mau tinggi-tinggi lebih banyak pembinaan. Biasa kita coba jawab bersama-sama. Pertama, konteks pertemuan pertama kita, siapa orang dalam setiap kelompok teritorial, yaitu kelompok teritorial yaitu keuskupan, paroki, wilayah stasi, wilayah rohani. Kalau tingkat itu itu disebut teritorial, yaitu gereja berdasarkan dibagi secara teritorial. Baru ada gereja yang dibagi secara kelompok kategorial, entah umur, entah profesi, entah tujuan, itu disebut kelompok kategorial. Seperti misalnya umur kau sekami, anak-anak yaitu dari bayi sampai SMP. Baru OMK yaitu usia SMA dan seterusnya yang belum menikah. Baru kaum bapak, baru kaum ibu. Nah sekarang tuh kau WKRI masih di mana? Organisasi masyarakat. Jadi itu berarti kalau keluar dari gereja berarti sudah jadi kader. So, itu siapa yang anggota WKRI betul-betul jadi WKRI dan cuma jadi pura-pura ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sampai sekarang gereja Katolik memberikan kesempatan kepada umat Katolik di seluruh dunia ada 2 bulan untuk berdevosi kepada Bunda Maria? Tahu enggak? Siapa yang tahu jawab sebentar dengan benar, tamu kasih mau kasih hadiah. Ya. Ketiga, kenapa gereja Katolik setiap kegiatan harus dipuncaki dengan perayaan Ekaristi? Bahkan orang kegiatan harian anak misa, maka hari Minggu wajib ikut perayaan Ekaristi supaya dipuncaki. Kenapa? Itu alasan. Nah, pertanyaan pertama, siapa yang mau jawab kenapa orang sebagai satu kelompok kategorial atau teritorial sebagai gereja kecil yaitu sebenarnya keluarga. So itu kita mau himbau kepada keluarga yang dia istri jauh-jauh terus harus kalau boleh tiap bulan atau tiap minggu pulang di rumah. Sebab kami Anda hampir sunat mau keluarga kurang kaget so pulang tanpa lain. Nah, gereja kecil harus selalu
Makanya anak dia bilang, kita nak mau pulang 1 bulan 1 kali, mau baku ganti kita pergi, apa boleh buat? Atau pindah. Siapa di sini tuan rumah? Di mana Bapak? Hah? Oh, siapa ketua? Di mana? Pernah berapa dia pulang dia berapa? 3 bulan sekali. Sebenarnya 1 bulan ibu yang ke sana, bapak berbalik. Ya, sebagai satu harus ada pertanyaan nak. Tahu ya? Siapa tak tahu? Tahu ya? Tahu ya? Karena ada apa pertemuan, bertemu lewat apa kalau jangan bosan tiap hari bamis call. Kalau dia sudah angkat, pergi. Sebaliknya kalau tanya di sana, di sini sudah angkat, harus pulang. Lebih baik tinggalkan pekerjaan dari ancor untuk keluarga. Nah, kenapa juga orang sebagai satu kelompok wilayah rohani harus ada pertemuan, dan pertemuan kelompok wilayah rohani tiap apa? Satu minggu. Sebenarnya tidak ada di aturan gereja mengatakan gereja Katolik mengatakan bahwa satu wilayah rohani harus wajib bertemu 1 minggu 1 kali. So itu bagus kalau ada bertemu 1 kali. Yang penting semua sesudah mati masuk surga. Margage sampai sekarang ada. Itu kesepakatan bersama. Karena kesepakatan perkumpulan itu satu kelompok gereja wilayah rohani, dorang apa? Di perkumpulan itu membicarakan tentang iman dan hidup menggereja anggota wilayah rohani itu. Jadi kita mau bilang pertemuan wilayah rohani jangan cuma ibadah-ibadah terus, nggak puas lagi. Di hari Minggu ibadah, tuh datang lagi ini hari ibadah. Habis itu bapak-bapak serta ini bapak lagi pi ibadah, ibu pi ibadah. Cuma ibadah-ibadah terus, omong kosong semua. Kenapa misalnya pertemuan begitu bilang begini, minggu ini ada masalah orang keluarga, kenapa satu keluarga memang kesulitan. Bagaimana orang cari daya upaya supaya keluarga itu terbang, apalagi dah sakit dia salah satu anggota, atau dah meninggal, atau dah mau hari ulang tahun. Itulah kebersamaan, itulah tujuan dari kumpulan umat, pertemuan umat setiap minggu. Jadi, anehnya orang rajin ibadah wilayah rohani, hari Minggu nak jam masuk gereja, habis dia. Padahal dalam aturan gereja dikatakan apa? Tahu 5 perintah gereja? Siapa yang hafal 5 perintah gereja? Sudah. Tamu saya hadiah kalau siapa? Berdiri. Bagaimana mau masuk surga kau tahu tuh 5 perintah gereja? Ancur ini. Semoga belum kiamat besok. Nah, bagaimana orang masuk surga? 5 perintah gereja, 10 perintah gereja mengarahkan orang masuk surga. Orang sendiri tahu, markal TikTok udah hafal. Ibu jangan baca. Ya ketua, backing di proses itu supaya sejak bila umat HPP orang buka langsung 5 perintah gereja, 10 perintah Allah. 1 tahun pasti masuk surga, akan mati. Ada yang tahu? Orang Katolik harus tahu 10 perintah Allah umum. Tapi 5 perintah gereja mengatakan apa? Ibu baca juga tuh. Berdiri siapa tahu mendapat hadiah kumpas. Biarnya nak berurut. Rayakanlah hari raya sama dengan merayakan hari Minggu. Hari Tuhan untuk umat Katolik hari apa? Minggu. Jadi jangan sampai sebagai orang Katolik hari Minggunya nak pergi rumah gereja tapi di tanpa lain. Terus kedua, ikutlah perayaan Ekaristi. Pada apa? Pada hari Umat Minggu. Katolik dengar supaya masuk surga, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang samakan dengan hari Minggu. Nggak puas lagi pasor, tapi pai tua so ikut ibadah sabda kaum bapa, tu ibu kau WKRI, tu anak-anak sekami di wilayah rohani. Jadi hari Minggu libur, nah. Kasihan, saya bilang, kau dapat pasar di mana? Di holding pantai, yo, saya bilang dengar bye-bye. Berani tak dengar
mati kong anyor di apa pantai, kong nak masuk gereja hari Minggu kubur sendiri. Bar kada masuk gereja, kong kita dalia, kong di muka, kong tiba-tiba pergi di pantai atau mall, apa di mall, kong apa tanah goyang, kong itu kita bikin misalnya meriah. Doakanlah, masa tamu doakan ya Tuhan berkatilah, terimalah kerajaan surga tuh ibu ini atau bapak ini yang hari Minggu pipa siar di apa ini tuh mati sampai dengan bunuh diri itu. Suka logika saja berpikir sederhana, kita memang ceplas-ceplos supaya orang tahu ya. Jadi setahu dari bapak-bapak ambil kesempatan hari Minggu itu sampai perintah, bukan pasal Allah pe perintah, Tuhan pe perintah supaya orang masuk surga. Bagaimana masuk surga ini 5 perintah gereja nak hafal cilaka. Marah, belum masih ada kesempatan siapa tahu nanti minggu depan kiamat masih ada 1 minggu bertobat. Nah sekarang bertobat terus. Berpuasa dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Umat tahu martor orang Katolik cuma berapa hari yang ditentukan? 2 hari, yaitu apa? Rabu Abu dan Jumat. Belum lagi ke apa, cuma gampang. Nah, orang Katolik sudah diringankan. Kong hasil dari pantang dan puasa itu orang beramal, bantu untuk seluruh umat manusia di dunia lewat APP. Nah, dengar bapak-bapak, semoga APP terus. Keempat, mengaku bersalah sekurangnya setahun sekali. Kita umat tamu bilang, belum le Tuhan Yesus pesayang. Orang berdosa dia kasih kesempatan mengaku dosa. Belum lagi, supaya apa? Masuk surga. Dan ingat, ini bukan main-main. Sedangkan Tuhan Yesus memberikan pengampunan dan jaminan kepada penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Yang tidak melakukan perbuatan baik selama hidupnya, dia berbuat dosa, tetapi ketika saatnya dia mau ya mati, sedekat mati dia minta, Bapa Yesus, jika engkau berada di Firdaus, ingatlah saya. Maka Yesus katakan, hari ini juga engkau berada di Firdaus. Martu penjahat satu, so kurang ajar, kurang ekor, jahat sekali, hasilnya dia bahojat. Memang orang kalau biasa berbuat jahat sampai mati nak mau bertobat, betul. Iyo, coba lihat tuh apa orang sudah dipengaruh. Berhenti juga. Kemudian ciri digot, ya bagaimana pegot susah. Itu kita ingatkan sebelum kita lanjut. Betul. Begitu orang narkoba, begitu tuh orang tukang bahugel, togornya pada orang. Togor, nanda. Karena orang kalau biasa berbuat dosa, susah mau apa? Berubah. Jadi sebelum apa minggu depan apa kiamat bertobat. Kalau apa sebentar malam rasa resah, pitoki pasopit bekama, pasor mau mengaku dosa pasor kalau tidak apa-apa daripada mati besok nak apa? Belum lagi orang kasih kesempatan. Bahkan Natal ada kesempatan untuk pengakuan dosa. Pakai. Ya, belum le Tuhan Yesus bersayang, belum le gereja, le pastor. Mar ada orang lagi, pastor mengaku dosa Pak. Nanti pastor semua tahu ya, siapa mau tahu pekaluan tak sunin tahu tuh orang yang mengaku dosa. Kita tapi dosa tanin tahu. Terus lanjut nanti berikutnya itu berjalan. Kelima, sambutlah tubuh Tuhan pada hari Paskah. Nah dulu dalam kebiasaan Kiapa hari Paskah itu karena itu pesta terbesar gereja Katolik, bukan Natal pesta terbesar, sehingga kita minta kalau Paskah orang bikin meriah. Padahal dalam aturan gereja siapanya nak sambut Paskah kemudian dia meninggal pada tahun itu sampai Paskah berikut, maka kalau dia meninggal pun dia nak sambut Paskah tidak ada apa misa atau tidak ada ibadah, lucur. Nah sekarang sudah apa itu karena dia tidak menghormati iman ya. Cuma sekarang orang semua apa itu, tapi dalam aturan gereja tetap dicatat ketika sambut Paskah dari minggu prapaskah pertama sampai selesai Paskah itu orang harus sambut, apalagi masuk gereja. Oke sudah. Jadi umat, siapa yang suka masuk surga angkat tangan.
Ingat baik-baik. Hafal. Ketua kasih berbagi waktu itu. Jangan salahkan kita, jangan salahkan 50 tahun ke depan berdoa supaya kita ke belakang mati. Berarti kita lebih dulu mati, kita berdiri di samping Petrus. Kamu lihat umat GPI susah besar, macam-macam. Pernah kita lihat di gereja nak mengaku dosa, tapi Pak Petrus bilang, berapa kali dah masuk gereja? Badus tak ada dia. Kita tuh samping, jadi berdoa supaya kita ke belakang. Maka Anda lebih dulu, Anda boleh badus. Kita tahu. Jadi, oke, kedua sudah terjawab. Ketiga, pertanyaan memang mendesak. Pertanyaan terakhir ya, siapa orang umat Katolik diwajibkan oleh gereja, bahkan gereja memberikan 2 bulan Mei dan Oktober untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Siapa yang tahu boleh berdiri, dapat hadiah. Anak-anak yang takut-takut yang salah. Siapa orang mesti berdoa kepada Bunda Maria, bahkan ada 2 bulan. Mengapa dan apa tujuannya? Ya, Papa Solalo nak suci. Bunda yang terpilih. Bunda yang ada juga terpilih, Santo Santa terpilih. Ya, apa alasannya? Ini seberapa puluh kali iko doa rosario dan apa? Angkat tangan. Ya, oke, menghormati bagus juga, tapi belum tepat. Ya, Papa, sedangkan sekarang kamu hormati Papa Solalo. Ya, kasihan semua, ada yang semua hampir mati. Iko rosario nya nak tahu. Cuma datang kotek, salam Maria pulang. Dengan baik-baik. Supaya mulai minggu depan, bahkan kalau perlu doa pribadi. Saya mau tanya, manusia yang diciptakan oleh Allah dari penciptaan sampai sekarang, manusia siapa manusia yang paling memperhatikan manusia, sesama manusia? Cuma Bunda. Karena Yesus mau Allah menyelamatkan manusia, maka karena Maria menerima, maka orang diselamatkan. Siapa nanda apa Hawa yang terima, siapa nanda apa misalnya Musa pe istri yang berapa ratus orang, Daud nanda. Cuma Maria adalah orang yang siap, bahkan sampai sekarang pun dibully. Tahu? Belum DP pengorbanan untuk orang. Kedua, cerita dalam kitab suci yaitu Maria juga memperhatikan manusia dan keluarga, yaitu cerita di apa? Di Kana. Yaitu ketika Maria hadir dalam satu pesta besar di kota tempat Yesus tinggal, maka ada keluarga, mungkin dia keluarga tahu, dia lihat aduh cilaka. Biasanya keluarga kebuat pesta harus ada anggur, kalau habis mati dorang. Tak salah saat itu dorang bunuh, bahkan difitnah, dibully. Tapi Maria dia lihat aduh bahaya ini, maka dia sangat prihatin. Bahkan dia langsung bilang Pak Yesus, ngana mesti tolong Pak keluarga ini, karena anda mau habis dorang. Maka Maria mengeluh, bahkan Yesus apa? Marah. Belum saatnya saya mengadakan mujizat, tapi Yesus yakin bahwa Tuhan Yesus juga memperhatikan manusia. Maka Yesus memerintahkan air berubah menjadi itu. Bahkan sampai detik ini Maria tetap memperhatikan. Ketika ada masalah-masalah besar dunia, bahkan Maria menampakkan diri kepada manusia, yaitu kepada Lourdes, kepada 3 anak, yaitu situasi misalnya komunis mulai menguasai dunia, bahkan banyak orang sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan, maka Maria menampakkan diri dan minta supaya 3 orang itu menyatakan supaya umat manusia berdoa, dan akhirnya Jerman bubar, bahkan Soviet mulai percaya sekarang yang percaya kepada Tuhan, Islam atau Katolik atau Ortodoks. Bahkan Polandia terkenal dengan pusat komunisme, akhirnya jadi negara dia Maria. Bahkan baru-baru ini Maria juga dikatakan menampakkan diri dan minta supaya mendoakan itu Israel dan Palestina. Sebab kalau mereka tidak damai, siap gali lubang gitu, biar
sambunyi di kolong koi kan nuklir datang mati tuh orang. So itu bertobat, mulai bertobat. Jelas? Itu saja berapa hal, kata panjang lebar sampai pagi ini cuma tertawa-tertawa terus. Jadi itu saja berapa hal bekal untuk kita untuk menjawab 3 pertanyaan, dan semoga kita mempersiapkan diri, berdoa banyak, semoga kita semakin mencintai peran Ekaristi, dan semakin hari juga orang semakin dekat dan dicintai oleh Allah. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita berdoa doa rosario. Malam hari ini kita akan merenungkan peristiwa-peristiwa gembira. Kita bangkit berdiri dan mengucapkan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Santa Maria, Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Datanglah Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan perantaraan Ibu Maria yang tak bernoda, mempelai-Mu yang terkasih. Bunda Maria, kami mencintai-Mu, lindungilah kami, selamatkanlah dunia. Silakan duduk. Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya bayi itu dengan kain lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Marilah dalam peristiwa pertama, kedua, dan ketiga kita berdoa bagi umat rohani kita, Santo Athanasius.
ya Bapa, bersama Bunda Maria, Bunda Evangelisasi. Semoga Engkau selalu memberkati umat wilayah rohani kami. Semoga kami saling mengasihi, saling membantu, saling bekerja sama, sehingga boleh tercipta suatu wilayah rohani yang rukun dan damai, dan boleh berkembang dalam iman. Kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang berada di wilayah rohani kami. Berkatilah akan segala usaha kerja kami setiap hari. Dan bagi saudara-saudara kami yang saat ini belum sempat hadir bersama-sama dengan kami, apabila mereka dalam keadaan sakit, semoga Bapa menyembuhkan segala penyakit yang mereka alami. Bagi mereka yang saat ini mengalami permasalahan hidup ataupun kesulitan, ya Bapa, berkatilah mereka selalu, tiliklah akan keberadaan mereka, sehingga segala masalah mereka boleh teratasi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan marilah kita hening sejenak, kita sampaikan wujud-wujud pribadi kita selama bulan Rosario ini, wujud pribadi ataupun keluarga kita masing-masing. Semoga segala doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Bapa di surga bersama Bunda Maria, Tuhan dapat mengabulkannya. Untuk ke-10 Salam Maria ini kita doakan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Datanglah Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan perantaraan Ibu Maria yang tak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Bunda Maria, kami mencintaimu, lindungilah kami, selamatkanlah dunia. Peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan di bait Allah. Simeon berkata kepada Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Peristiwa gembira yang kelima, Yesus ditemukan di bait Allah. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Marilah peristiwa yang keempat dan kelima ini kita khususkan berdoa bagi keluarga yang kita kunjungi pada malam hari ini, keluarga Rambing Koraa. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami mohon peliharalah keluarga Rambing Koraa dengan anugerah-Mu. Semoga dalam perjuangan hidup yang semakin berat ini, mereka menemukan belas kasih-Mu yang dapat membebaskan mereka dari penderitaan dan berbagai kesulitan hidup dan mengangkat harkat hidup mereka. Engkaulah Allah yang hidup, yang selalu berbelas kasih kepada umat-Mu, yang setia berharap akan pertolongan-Mu. Ya Bapa, berkatilah juga akan segala usaha kerja, rencana-rencana yang baik dari keluarga, serta cita-cita dari anak-anak mereka, sehingga apa yang mereka dambakan boleh terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Dan semoga keluarga ini boleh mencontohi keluarga kudus di Nazaret, yang selalu bertakwa kepadamu dan penuh kasih satu sama lain. Semoga damai sejahtera dan sukacita selalu ada dalam keluarga ini. Terlebih khusus pada malam hari ini, kita mohon keselamatan jiwa bagi Mama almarhumah Mariana Tumurang yang telah meninggal dunia. Ya Bapa yang Maha Rahim, semoga Engkau menerima segala amal baik dari almarhumah Mariana Tumurang, dan ampunilah segala dosa-dosa yang ia perbuat semasa hidupnya, sehingga ia boleh berbahagia bersamamu dalam kerajaan surga serta para kudus-Mu di surga. Bagi keluarga, semoga dikuatkan iman mereka dalam menghadapi peristiwa iman ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Peristiwa yang terakhir ini mohon didahului oleh keluarga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang kesalahan kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Datanglah Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan perantaraan Ibu Maria yang tak bernoda, mempelai yang terkasih. Bunda Maria, kami mencintai-Mu, lindungilah kami, selamatkanlah dunia. Kita nyanyikan satu lagu Maria dan sementara itu kolektif dijalankan. Kita menyanyi lagu Ave-Ave. Di lodas di gua sunyi terpencil, tambahlah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan buka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Perawan Maria boleh bersari, bermandi cahaya kemilau indah. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita,
serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah persembahan suka duka kehidupan kami, suka duka kehidupan umat-Mu, umat wilayah rohani Santo Athanasius, dan beristimewa keluarga yang kita kunjungi ini, yang kami gabungkan dengan persembahan roti dan anggur yang kami siapkan di meja altar ini. Semoga berkenan dan bawa berkat keselamatan bagi kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga dalam mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami harapkan, Allah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Oleh sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Mari kita ikuti doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal secara khusus yang kita doakan dalam misa ini, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihan kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Dan semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami Di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Engkau Raja yang mulia dan berkuasa,
untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat umat lahir rohani serta Santo Antonisius, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Untuk sambut umat diam di tempat saja supaya Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. 418. Tuhan tak layak aku. Tuhan tak layak aku menyambut tubuhmu, santapan mulia. Sebatas kertas saja, sabdamu ya Tuhan, sembuhlah hambamu. yang terkasih, mari kita hening sejenak. Kita meresapkan kehadiran Tuhan yang baru kita dengarkan lewat sabda, dan juga kehadiran Tuhan dalam bentuk tubuh dan darah Kristus yang baru kita sambut. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami telah bersyukur lewat santapan tubuh yang telah kami sambut, dan juga kami telah berdevosi dan telah juga mendoakan keluarga yang kita kunjungi. Semoga doa-doa kita berkenan dan kami menerima berkat daripada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, segala rencana usaha dari wilayah rohani ini dan keluarga dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini peran Ekaristi dalam rangka kunjungan pastor dan berdevosi kepada Bunda Maria sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, saudara-saudari kudus. Amin. Lagu penutup, salam bagimu Maria. Salam bagimu Maria,